Film bertema tentang perang adalah salah satu jenis film yang paling banyak disukai pecinta film, khususnya film yang berdasarkan kisah nyata dari peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di seluruh dunia. Dalam film-film tersebut seolah memberi pesan kepada penonton betapa mengerikan dan mencekamnya suasana di daerah peperangan yang selama ini tidak pernah terungkap ke publik. Halo guys, selamat datang di channel Gila Film. Sesuai judulnya kali ini, Gila Film akan membahas tentang 5 film perang modern terbaik yang diangkat berdasarkan kisah nyata versi Gila Film. Tidak bosan-bosannya aku ingatkan, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar info dunia perfilman yang sangat menarik pastinya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ini dia 5 film perang modern terbaik yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Special Force. Kisah ini bermula ketika seorang jurnalis wanita asal Prancis bernama Elsa Casanova ditangkap dan akan dieksekusi oleh Abdul Salam Zaif, salah satu pemimpin Taliban di Afghanistan. Presiden Prancis yang mendengar kabar tersebut geram dan memerintahkan mengirim pasukan khusus untuk penyelamatan. Saat itu juga 6 orang pasukan khusus diterbangkan menuju Afghanistan. Mereka adalah Kovacs sebagai komandan tim, Lucas, Victor, Tic-Tac, Marius, dan Elias sebagai sniper. Setelah mengintai lokasi penyanderaan, mereka langsung melakukan penyergapan dan berhasil membebaskan Elsa. Namun naas menimpa mereka saat mengetahui radio komunikasinya rusak akibat terkena tembakan dari pihak Taliban. Rencana evakuasi pun menjadi kacau balau, sehingga mereka putuskan untuk melintasi pegunungan Afghanistan yang ekstrim menuju ke perbatasan Pakistan. Dalam pelarian ini mereka terus dikejar pejuang Taliban. Suasana mulai semakin mencekam karena pertahanan dari anggota tim sudah mulai melemah dan kematian untuk mereka semakin mulai terasa mendekat. Film yang disutradarai oleh Stephanie Roybat ini mendapatkan rating sebesar 6,4 di IMDb. American Sniper. Film ini mengulas tentang riwayat hidup Chris Kyle, seorang penembak jitu legendaris dari Navy SEAL. Saat bertugas di Irak dan Afghanistan, dia telah menyelamatkan ratusan nyawa tentara Amerika dari sergapan pejuang Al-Qaeda dan Taliban. Kehadiran Chris di medan tempur sangat meresahkan pihak lawan. Bahkan komandan Al-Qaeda di Irak saat itu bernama Abu Musab Al-Zarqawi menawarkan uang $80.000 bagi siapa saja yang berhasil membunuhnya. Ada satu peristiwa di mana Chris terlibat duel sniper dengan seorang sniper asal Al-Qaeda yang belakangan diketahui bernama Mustafa. Mustafa adalah mantan atlet menembak asal Suriah yang telah membunuh belasan tentara Amerika, termasuk 2 sahabat Chris yang terbunuh di depan matanya sendiri. Mustafa disebut-sebut sebagai sniper hantu yang mustahil ditemukan, namun dengan nalurinya, Chris berhasil menembak kepala Mustafa. Setelah Chris kembali berada di Amerika, pada tanggal 2 Februari 2013, Chris mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan keluarganya saat ia meninggalkan suasana yang baik untuk menghabiskan waktu dengan seorang veteran di lapangan penembakan. Dan sayangnya Chris Kyle terbunuh pada hari itu oleh veteran tersebut, di mana Chris mencoba untuk membantunya. Film yang disutradarai oleh Clint Eastwood ini mendapatkan rating sebesar 7,3 di IMDb. Zero Dark Thirty. Fokus ceritanya berpusat pada tokoh Maya yang diperankan oleh aktris Jessica Chastain yang merupakan agen analis CIA Amerika Serikat bergabung pada tahun 1999. Maya bertugas menemukan lokasi persembunyian pimpinan Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden pada tahun 2003. Maya ditugaskan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Maya memulai tugasnya dengan mendatangi lokasi hitam bersama rekannya Dan untuk menginterogasi Ammar al-Baluchi. Ammar ditangkap karena diduga memiliki hubungan dengan beberapa teroris pelaku peristiwa 11 September. Dari Ammar, Maya memperoleh informasi mengenai kurir pribadi Osama bin Laden yang bernama Abu Ahmed Al-Kuwaiti. Maya melacak keberadaan Abu Ahmed, tapi hasilnya nihil. Selang 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, Maya mendapatkan informasi mengenai seorang tahanan yang mengklaim telah mengubur jasad Abu Ahmed. Tapi informasi ini kontradiktif dengan informasi lain yang diperoleh oleh Maya, bahwa ada seorang pria beridentitas Ibrahim Said yang diduga sebagai Abu Ahmed. Maya kemudian mencari informasi nomor telepon Ibu Ibrahim Said dan berhasil mendapatkannya dari seorang pebisnis Kuwait. Dari nomor telepon inilah kemudian Maya bisa melacak lokasi yang diduga menjadi persembunyian Osama bin Laden. Film yang disutradarai oleh Catherine Bigelow ini mendapatkan rating sebesar 7,4 di IMDb.
The Outpost. Film ini menceritakan sekelompok tentara Amerika yang bermarkas di sebuah pos terpencil di dekat kota Kamdesh, Afghanistan, yang dimana para tentara Amerika ini kewalahan diserang oleh ratusan Taliban pada tahun 2009. Pertempuran sengit antara Taliban dan tentara Amerika ini terkenal dengan sebutan pertempuran Kamdesh dan dianggap sebagai pertempuran paling berdarah untuk tentara Amerika di tahun itu. Untuk menyiasati pertempuran tersebut, Letnan Benjamin Keating yang diperankan oleh Orlando Bloom berinisiatif untuk menjalin persahabatan dengan tetua suku setempat dan diharapkan dengan cara itu ia dapat memotong suplai senjata dan amunisi ke Taliban. Tapi sayangnya tak semudah itu untuk menjalin persahabatan. Serangan demi serangan dihantamkan terus kepada tentara Amerika. Konflik di dalam film ini hampir tidak ada jeda. Jadi film ini sangat direkomendasikan untuk kamu yang suka dengan film penuh aksi. Film yang disutradarai oleh Rod Lurie ini mendapatkan rating sebesar 6,7 di IMDb. Valkyrie. Film ini menceritakan tentang rencana pembunuhan Hitler yang diperankan oleh aktor legendaris yaitu Tom Cruise berperan sebagai Kolonel Stauffenberg. Meskipun Adolf Hitler dipandang sebagai dewa, ada golongan-golongan bahkan kalangan militer yang tidak setuju pada kebijakan-kebijakan Hitler. Sekelompok elit politik dan petinggi militer Jerman menyusun siasat untuk memberontak pada Hitler. Pada saat Kolonel Stauffenberg mengalami cedera di Tunisia, terjadi percobaan pembunuhan yang kesekian kalinya kepada Hitler. Namun sayangnya, seperti yang sudah-sudah, rencana itu selalu gagal. Setelah kepulangannya ke Jerman, Kolonel Stauffenberg direkrut oleh kaum pemberontak untuk memulai kembali rencana pembunuhan kepada Hitler. Stauffenberg menunjukkan ambisinya untuk menghabisi Hitler. Dalam film ini diceritakan dialah yang memberikan ide operasi Valkyrie. Maka rencana pembunuhan yang ke-15 ini rencananya disusun lebih matang dan ide yang lebih brilian. Film yang disutradarai oleh Bryan Singer ini mendapatkan rating sebesar 7,1 di IMDb. Oke guys, itu dia 5 film perang modern terbaik yang diangkat berdasarkan kisah nyata versi Gila Film. Jika kalian punya rekomendasi film lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.